Nah baik teman-teman, untuk memastikan hasil rekamannya itu bagus, saya memilih SD card merek SanDisk. Sebenarnya mereknya nggak jadi masalah sih, tapi yang perlu kita perhatikan adalah speknya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Ardiansyah. Ini video review saya terhadap produk yang baru aja dipasang di video sebelumnya, yaitu Dashcam 70 My. Itu udah dipasang, tapi dalam proses instalasinya itu nggak ada isu. Tapi pada saat menanamkan SD card itu sedikit menjengkelkan. Jadi Dashcam ini requirement-nya cukup gede untuk yang namanya dari segi penyimpanan, yaitu read and write-nya itu paling enggak di atas 20 Mbps. Artinya kalau kita beli SD card asal random, yang ada justru bikin puyeng ya, bikin kantong jebol. Jadi saya mau sharing tentang kisah itu. Saya sampai beli 2 kali SD card dan berakhir dengan kegagalan dan kegagalan. Yang pertama adalah SD card di video yang ada, yang 32 GB merek SanDisk yang katanya orisinil. Ternyata setelah itu dimasukkan, ya pada saat pembuatan video itu sih nggak ada masalah ya, semuanya baik-baik aja. Hanya saja gitu saya cek, nggak ada recording, nggak ada rekaman, blank, kosong. Ini ada apa nih gitu kan. Jadi ya udah dikeluarin lagi, kita cek, terus kita baca lagi bukunya, ternyata requirement-nya cukup ya, speknya lumayan lah. Jadi Dashcam ini gampang-gampang susah jadinya. Nah, ini salah satu kelemahan Dashcam ini. Sebenarnya bukan kelemahan ya, justru karena dia pakai spesifikasi requirement yang sangat bagus, otomatis hasil rekamannya pun jadi sangat lebih jernih, lebih bagus. Nah, seperti ini videonya. Baik, ini video di malam hari. Editingnya juga saat saya import hasil filenya ini ke dalam proses produksi video, beberapa kali software yang saya gunakan juga mengalami crash karena memang kualitas video kualitinya itu cukup bagus. Jadi saya harus convert ke beberapa jenis video agar ini bisa digunakan atau bisa diolah lah bahasanya. SD card yang pertama merek SanDisk, saya sebut aja mereknya. Itu saya beli di Tokopedia. Itu udah lama sih sebenarnya, untuk handphone sih sebelumnya, jadi nggak kepake. Makanya saya beli Dashcam itu tanpa SD card, jadi pede aja gitu. Padahal waktu pembelian itu tuh ada opsinya, opsi pembelian bersama SD card paket lah. Ada yang 32 GB, ada yang 64 GB. Tapi nyatanya saya nggak ambil. Padahal kalau saya ambil, saya pastikan saya nggak bikin video ini justru nggak ada, karena udah aman lah ya, udah pasti kepasang. Nah, si SD card ini ketika saya cek, saya input ke dalam, saya cek pakai komputer, ternyata read and write speednya itu jauh sekali. Readnya cuma 17an kalau nggak salah, write-nya justru lebih rendah lagi, di bawah 10. Nah ini buat si Dashcam-nya ini ya, dia nggak bakal mau record karena kecepatannya tuh nggak sepadan. Alhasil SD card ini ya nggak kepake lah. Dari segi kapasitas bener, kapasitasnya nggak salah, tapi ya gitu. Oke, saya ngalah deh ya. Saya pesan lagi. Pesanan saya yang kedua, saya beli di Shopee.
karena saya agak puyeng ya cari-cari lagi, ngobok-ngobok lagi di Tokopedia. Khawatir juga ketemu barang yang sama, jadi males aja gitu harus buang-buang uang untuk hal yang nggak pasti gitu kan, nggak jamin ori. Oke, saya ke toko sebelah jadinya, ke Shopee. Saya belanja di sana. Saya lihat ada produk yang sejenis, merek ini juga. Jadi Xiaomi mengeluarkan produk SD card, kapasitasnya lumayan besar, 1 TB. Terus klasifikasinya kata di situ udah read and write-nya itu 120 Mbps katanya. Ya udah, saya eksekusi dan barangnya lumayan lama nyampe. Itu ada di Cina. Itu barangnya barang dari Cina langsung dikirim ke Indonesia. Harganya hanya sekitar 60 sampai 70 ribuan kalau nggak salah plus ongkir. Nah gitu, sampai dengan semangatnya saya nggak langsung coba ke dashcamnya, saya langsung cek ke laptop, ya colokin dan dilihat benar kapasitasnya 1 TB. Wow, lumayan nih gitu ya. Terus nggak sempat kepikiran buat ngecek speednya itu ya, langsung aja saya colok lagi ke dashcamnya nolak. Jadi dashcamnya minta ini dikeluarin karena nggak sesuai dengan standarnya dia, maunya dia. Wah, puyeng dong, nyebelin banget kan jadinya. 2 kali beli. Oke. Yang ketiga saya nggak jadi beli. Saya coba pakai SD card yang ada di smartphone. Karena seingat saya itu kelas 10 yang saya beli gitu. Jadi saya coba cabut yang dari smartphone, saya masukin ke dashcam. Ternyata hasilnya sama juga, read and write speednya di bawah spek yang diharapkan dari dashcam ini. Wah, udah 2 toko e-commerce yang saya samperin itu bukan ke apa ya, saya nggak bisa bilang itu nggak ori, tapi sedikit tricky karena di deskripsi produk disebutkan speednya itu segitu. Kapasitasnya nggak kurang dari yang disebutkan di deskripsi produk, tapi ngerasa ketipu sih jadinya ya gitu. Nah oke, jadi gini aja, retur aja, coba komplain ke tokonya, dan jawabannya ya kita nggak bisa komplain banyak gitu. Pertama, dari awal juga sebenarnya udah ditanyakan gitu kan, ori terus dicek lagi kalau sekiranya nggak ori boleh diretur nggak, boleh asal. Ternyata returnya itu bikin kita ngerasa bingung juga gimana ngereturnya. Ya udah 3 kali nih gagal. Akhirnya teman-teman, ini nggak promosi ya, saya nggak promosi, karena ngerasa barangnya kurang ori. Saya jadi ingat satu e-commerce yang hashtagnya dijamin ori. Nah saya mampir deh ke sana. Nah itu juga hasil diskusi bersama teman-teman pengguna dashcam 70 Mei ini. Saya belanja di JD.ID, harganya juga nggak bohong, ternyata barang asli itu harganya ya segitu gitu. Jadi saya beli SD card merek yang sama, SanDisk juga. Ya udah dibeli dengan harapan sebelum saya eksekusi saya tanya dulu dong ke tokonya, kalau ini nggak asli boleh dong saya retur. Dan jawabannya iya boleh. Oh udah, oke, kita beli itu. Dan sekitar 1 hari ya kalau nggak salah, karena pembelian di Jakarta, mungkin ya gudang ada di sini, banyak di mana-mana, barang cepat sampai. Begitu saya coba, well, itu langsung oke. Jadi saya nggak tes laptop, saya langsung colok aja ke dashcamnya, dan dashcamnya langsung minta diformat SD card-nya agar sesuai gitu ya. Mungkin dia perlu membuat beberapa folder gitu ya, biasa standar dari device sekarang kan, dia mau ngatur sendiri tempat-tempat penyimpanannya. Udah diformatting dengan menekan 2 kali tombol ya, tombol button yang ada di sebelah ya. Ya udah, setelah itu semuanya berjalan lancar. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengambil data rekaman di 70 Mei Dashcam 1S. Oke, kita langsung ke screen recording handphone aja ya. Check it out.
Yang pertama kita akan koneksi dulu menggunakan jaringan WiFi yang tersedia. Ini udah ada 70 my 3067 FB9. Jadi ini udah terkoneksi ya. Sudah terhubung, terhubung tanpa internet. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Berikutnya kita buka aplikasinya 70 my. Kemudian ya device-nya ini sudah terkoneksi. Oke, ini dia kondisi live sekarang di tanggal 8 jam 10.48. Sekarang kita akan ambil beberapa rekaman yang tersedia di album. Oke, 70 Mei nya juga stop recording. Dan ini ada beberapa folder. Yang pertama folder normal, event, foto. Nah, khusus untuk event ini biasanya recording emergency ya. Jadi beberapa kali dia merecord situasi emergency di sini. Cukup banyak ya. Ini untuk folder normal itu aja ada 1115 file. Nah, ini banyak rekamannya. Misal kita mau buka satu recording yang gampang aja. Ini bisa langsung real time seperti ini. Kita mau lihat rekamannya. Bisa langsung kita download. Kalau mau di-download tinggal tekan ini. Dan videonya akan terdownload langsung ke handphone atau smartphone kita. Durasinya rata-rata 1 menit ya, jadi 1 menit cut biar lebih memudahkan. Rekamannya per menit ya, timelapse-nya itu per menit. Dan oke, dia terdownload, udah sukses terdownload. Kemudian ini juga ada folder foto ya, dia mengcapture beberapa titik yang kita minta dia untuk capture. Oke, ini untuk foldernya. Jadi ya lumayan banyak ya teman-teman. Lumayan banyak foto dan video yang tersedia. Nah, ini settingannya. Nah, di sini recording durationnya juga bisa kita set. Bisa dalam bentuk 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Dan untuk voice controlnya juga ini bisa kita off kan kalau sekiranya tidak perlu. Kemudian sound recording. Nah, saya meng-off-kan ini dengan harapan rekamannya jadi jauh lebih banyak. Kemudian sistem time-nya udah beres ya. Ini tinggal disinkronkan aja kalau perlu, tapi ini udah rapi. Ini nggak perlu lagi. Kemudian ini ada advanced setting, power on wifi setting. Jadi ini bisa anytime ya. Bisa terkoneksi langsung. Terus power on sound, image quality. Kemudian collision sensitivity, auto off after stop itu sekitar 20 menit. Jadi setelah mobil berhenti tanpa daya sama sekali dia bisa stand sampai 20 menit atau bisa terus menerus merekam. Jadi ya kalau kita mandek atau berhenti ya 20 menit cukup lah ya. Kemudian ada WDR. Saya kurang tahu WDR nya apa. Dan ini watermarknya bisa dihilangkan. Kalau di on kan nanti logo 70 my dashcam-nya bisa kelihatan. Dan ini can be selected according to local grid frequency. Nah, ini dia yang belum sempat saya setting kemarin. Jadi ya ini kita ganti jadi 60 Hz NTSC. Set wifi password kayak ini nggak perlu, biar ringkas aja. Lalu ini ada language-nya hanya tersedia Korea, Rusia, China, and English ya. Kemudian ini about 70 my smart dashcam 1S tuh ya, inilah dia. Oke, terus SD card state, SD card status. Nah, ini kita lihat total space-nya itu ada 119 GB. Jadi ya ini komposisi dari micro SD yang saya tanamkan di sana. Ini kalau mau formatting will delete all delete. Jadi nggak usah di format ya. Speaker volume ya small aja, nggak usah gede-gede. Itu juga udah kedengaran tadi kan dari tadi. Oke, ini dia smart dashcam 1S 7 FB9 70 my. Itu aja teman-teman, ini saya diskonekkan, kita keluar dari aplikasinya. Nah, kesimpulan saya teman-teman, kalau mau beli dashcam ini sebaiknya sih ya paketan aja, lebih hemat di waktu, hemat juga di biaya ya. Karena saya beli sampai 2 kali. Padahal kalau dipaketkan sama pembelian bersama dashcamnya itu jauh lebih murah. Nggak enak sih sebenarnya, tapi ya udah. Jadi teman-teman, 70 my dashcam bagus, tapi ya ribet kalau ketemu SD card yang
nggak sesuai. Jadi hati-hati. Itu testimoni dari saya tentang 70 My Dashcam. Semoga membantu teman-teman yang lagi cari referensi dashcam. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Bye.